Jadi nikmati hidup ini, jangan nyari yang susah-susah. Jadi kalau punya tanah di rumah, ngingu hayam, latihan ngingu hayam, maraban hayam. Dari situ kita akan melatih kedisiplinan. Kalau setiap pagi maraban hayam berarti kedisiplinan kalian tumbuh. Kalau setiap hari bangun pagi, bangun subuh, terus rutin berarti kedisiplinan kalian tumbuh. Itulah sekolah. Anak-anak mana nih? SMP 2 pas sawahan. Kelas berapa? Kelas 7. Pakai apa ke sini? Pakai angkot. Jalan aja padahal olahraga. Kotor enggak? Takut kotor enggak ini? Nggak takut? Wah, takut juga. Enggak apa-apa, kotor mah masih ada air. Makanya airnya harus selalu dijaga. Jadi kalau kotor tetap ada yang bisa membersihkan karena ada tanah, ada air, itu saling menguntungkan, saling melengkapi. Nah, kalian kotor hari ini, duduk, kainnya kotor, tangannya kotor kalau pegang tanah. Terus nanti bisa bersih lagi nggak? Pakai apa? Nah, pakai air. Kalau nggak ada air, kotor terus, apa bisa dibersihkan? Kotor terus ya, nggak bisa dibersihkan kan? Makanya airnya harus terus dijaga. Airnya harus tetap ada di bumi ini. Air bisa kotor? Bisa kotor? Bisa kalau dikotorin. Kalau airnya sungainya dicemari oleh limbah rumah tangga, limbah pabrik, airnya kotor, nggak bisa dipakai lagi. Atau airnya sudah nggak ada, pergi jauh. Nah, air datang itu kalau banyak pohon-pohon, makanya lingkungannya harus banyak pohon gitu. Jadi kalau kamu pengen hidupnya tetap lestari, tetap berlanjut itu. Nanti kalau udah nggak ada air, hilang kehidupan. Makanya kalau kamu pengen hidupnya terus sehat, kedepannya terus masih ada, harus airnya dijaga, pohonnya harus dijaga gitu. Nanti kalau panas boleh dijoglo juga boleh, Bu. Nanti kalau panas boleh di belakang dijoglo. Boleh nyiuhan karena panas bagian dari kehidupan kita, iuh juga bagian dari kehidupan kita, teduh itu. Jadi ada panas, ada teduh itu memang sunatullah. Jadi jangan pengen teduh terus, jangan, karena nanti nggak sehat juga, bukan kehidupan. Jangan pengen panas terus juga nggak enak, karena itu bagian dari kehidupan gitu. Ya, jadi harus menjaga lingkungan. Airnya harus tetap bersih, tanahnya harus tetap subur, kemudian pohon-pohonnya harus tetap tumbuh. Makanya anak-anak sekolah harus ngerti pohon itu fungsinya untuk apa gitu. Ini juga dulu nggak kayak gini, ini juga dulu tempat sampah nih, saya bersihin. Itu juga tempat sampah dulu. Tapi sekarang karena dirawat subur, pengen buah, ini buahnya manis banget, ini buah arum manis. Buahnya manis banget kalau berbuah. Di sini segala macam ada ya. Ini sukun tuh, ada buah sukun. Buah apa itu namanya? Ini buah apa? Mangga. Ini asam, tahu asam? Tahu. Asam rasanya asam apa manis? Asam. Ada nggak asam rasanya manis? Ada. Asam Thailand. Ada asam tapi manis rasanya. Nah, itu dibikin karena sekolah. Jadi bisa ngelahirkan asam yang manis. Nah, ini pohon apa ini? Hah?
belimbing, salincing lah orang Sunda itu pohon apa itu? Ini maksud jambu. Hah? Jeruk apa? Bukan, jeruk Bali itu. Jeruk Bali. Karena buahnya belum keluar jadi nggak kelihatan. Tapi daunnya kan gede-gede, jeruk Bali. Kalau jeruk daunnya kecil-kecil. Ya, punya di rumah? Nggak punya. Nanti harus punya di rumah. Kalau punya tanah kalian kan kalau di kampung kita tanahnya luas-luas. Tanamin segala macam tanaman ya. Itu pohon apa? Itu jambu, namanya jambu air, jambu air kalau itu enak banget, manis. Itu apa tuh? Yang pojok itu alpukat, itu pohon alpukat. Itu pohon apa yang hitam menjulang kayak bambu? Tembu, tahu tembu? Tembu mengandung apa? Air apa? Manis gula gitu. Itu pohon apa tuh? Nih, jambu, ini jambu mutiara gitu. Jadi segala macam ada di sini. Di belakang ada pohon anggur, ada apa gitu. Jadi kita itu tanahnya subur banget loh di Purwakarta. Jadi apapun kita bisa tanam. Sayang kalau kalian pengen apa buah harus beli, apa-apa harus beli. Padahal halamannya bisa ditanamin, sekolahnya bisa ditanamin. Pengen makan lalaban, banyak lalaban di kita. Itu apapun bisa tumbuh, dan itu lalaban itu kan sehat makanan. Tuh, suara apa itu? Suara apa? Ayam. Ada ayam juga di kota juga. Walaupun di kota saya mah punya ayam tuh, banyak ayamnya. Setiap hari bertelur. Banyak telur ayam di saya, banyak tuh di kulkas. Dari mana? Dari kandang ayam. Kalau pengen daging tinggal mencit. Nah, Pak Iki nusok mencit. Jeung Pak Gege gitu. Jadi nikmati hidup ini, jangan nyari yang susah-susah. Jadi kalau punya tanah di rumah, ngingu hayam, latihan ngingu hayam, maraban hayam. Dari situ kita akan melatih kedisiplinan. Kalau setiap pagi maraban hayam berarti kedisiplinan kalian tumbuh. Kalau setiap hari bangun pagi, bangun subuh, terus rutin berarti kedisiplinan kalian tumbuh. Itulah sekolah. Daripada sekolah pakai seragam kayak gini, bayar kan ini, beli boros, beli tas kayak gini nih, beli tas, belum di dalamnya ada buku, beli buku, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Buat apa sekolah? Ya, sekolah itu untuk membuat kalian lebih rajin, lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, lebih kreatif, bisa kerjasama dengan orang lain, bisa menghargai orang lain, menghormati orang lain, gitu. Kemudian bisa kreatif, gitu. Itulah sekolah fungsinya. Kalau kalian tidak bisa seperti itu, buat apa sekolah? Boros. Beli baju, beli buku, kita naik angkot, beli pulpen, encan kudu lamun diajar online kudu beli kuota, gitu ya. Belajar yang sederhana, belajar dari kehidupan sehari-hari. Oke? Oke. Hari ini belajar sama Bu Widya, sama Bu siapa? Hah? Siapa? Ai. Bu Ai, Pak Gege sama Pak Rizky. Ini juga guru, ini guru di sekolah ekologi. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalau duduk sila ya, kalian duduknya jangan ditumpang, jangan kayak gini. Kakinya tapi dibuka, biar tidak ada kaki yang tertindih. Oke, sebelum kita nanti akan belajar tentang tanaman bersama Ginanjar, kalian perlu ketahui apa yang harus kalian lakukan di sini dan bagaimana cara belajar kalian itu harus kalian dapatkan terlebih dahulu sebelum kalian langsung ke lapangan. Ini kelas berapa? Kelas 7. Udah berapa tahun sekolah? 3 bulan. Dari kelas 1 SD, dari TK udah berapa tahun sekolah? Berapa tahun? 7. Ada yang dari TK? Ada yang dari PAUD? Udah lama ya sekolah ya? Tapi kalian tahu nggak apa itu belajar? Coba. Ada yang tahu apa itu belajar?
Coba, ada yang tahu nggak? Belajar itu apa? Pernah belajar nggak? Pernah. Terus apa itu belajar? Apa coba? Mencari ilmu. Oke, satu mencari ilmu. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Katanya mencari ilmu. Apa lagi? Ayo, laki-lakinya. Mencari ilmu, ada lagi yang lainnya? Nah, ini pentingnya ketika kalian sekolah dan ketika kalian belajar, kalian harus tahu dulu apa itu belajar. Jangan sampai kalian sekolah hanya sekedar sekolah. Jadi, apa esensi belajar itu kalian tidak tahu. Bisa dipahami ya, untuk belajar itu merupakan salah satu proses atau suatu usaha kalian untuk mendapatkan peningkatan tingkah laku, baik dalam pengetahuan, keterampilan, ataupun nilai positif. Yang hakikatnya itu mutlak. Jadi kalau kalian pernah belajar, kalian itu pasti mendapatkan suatu perubahan. Ada yang bilang ciri orang belajar itu adanya suatu perubahan dari titik A ke titik B. Kalau lebih simpelnya, itu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Oke. Pernah kalian belajar? Pernah ya? Dari kelas 1 SD, bahkan ada yang dari TK atau PAUD, pasti kalian pernah mengalami perubahan-perubahan tingkah laku. Baik pengetahuannya, keterampilan, ataupun mendapatkan nilai-nilai positif. Nah, yang perlu kalian pahami, bagaimana perubahan-perubahan itu menjadi salah satu keseharian kalian. Jadi yang namanya ilmu itu kan harus diamalkan ya? Iya nggak? Harus diamalkan. Kalau misalnya suatu pengetahuan tidak diamalkan, itu menjadi hal yang bermanfaat tidak? Tidak kan? Nah, kita kan membutuhkan ilmu yang bermanfaat. Di sini nanti ketika kalian belajar tentang tanaman, tentang bagaimana pertanian, bagaimana permaculture, dan bagaimana pengelolaannya, bahkan hingga membuat media tanam dan kompos, yang perlu kalian pahami, jangan hanya sekedar melihat, mendengarkan, tapi harus dimaknai. Dimaknai sebagai salah satu bentuk pengetahuan yang harus kalian lakukan, yang harus kalian praktekkan. Dan itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, dalam belajar, yang perlu kalian sadari, itu kebermaknaan dari pengetahuan yang kalian dapatkan. Apa itu bermakna? Ada yang tahu bermakna? Ada yang tahu nggak? Apa itu bermakna? Ayo, ada? Ada yang tahu? Bermakna. Jadi bermakna itu bisa diartikan sebagai salah satu hal yang kalian bisa terapkan, yang bisa benar-benar berdampak dalam kehidupan kalian dan menjadi suatu nilai. Itu yang perlu kalian pahami. Ketika kalian belajar di sini, tidak hanya sekedar modal kesiapan kalian mengikuti kegiatannya saja ya, tapi kalian harus pahami bahwa suatu proses belajar itu merupakan penggunaan seluruh panca indera. Panca indera itu ada berapa? Panca indera itu ada berapa? Panca itu apa? Pancasila ada berapa? 5. Panca indera ada berapa? Terus panca itu 5. Oke, panca itu 5 ya. Mungkin kalau kalian misalnya pernah mendengar istilah pancaniti, Pancasila, panca indera, itu merupakan. Oke, teman-temannya udah datang ya. Kedatangan kalian di sini membawa kebermanfaat dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Untuk yang baru datang, bisa kalian posisikan duduk senyaman mungkin ya. Duduk senyaman mungkin. Dan kalau masih ada yang ngegendong tas, tasnya bisa ditaruh daripada jadi beban gitu kan. Suara saya kedengeran nggak sampai belakang? Kedengeran ya? Jelas ya? Oke. Tadi berbicara tentang belajar. Dalam belajar itu kita menggunakan
alat panca indera. Panca indera itu ada apa aja? Indera penglihatan menggunakan alat mata. Terus apa lagi? Indra penciuman, Penciuman. Terus apa lagi? pendengaran, Pendengaran. Terus apa lagi? Apa? Udah penglihatan, pendengaran, terus penciuman. Ada 2 lagi, apa lagi? Perasa. Apa lagi? Terakhir. Perasa atau pengecap ya. Terakhir adalah indera peraba. Indera peraba itu apa? Tangan. Alatnya itu adalah kulit. Yang merasakan sentuhan, yang merasakan perabaan itu adalah kulit. Kalau kalian gak ada kulitnya, mungkin kalian tidak bisa meraba-raba. Bagaimana teksturnya, bagaimana bentuknya gitu. Nah, yang perlu kalian pahami, suatu proses belajar itu merupakan usaha atau pengalaman panca indera. Dalam kegiatan belajar, sebelum kalian mempersiapkan apapun, buku, pulpen, pensil, dan yang lainnya, yang perlu kalian siapkan adalah kesiapan panca indera kalian untuk merespon atau menangkap sekeliling kalian. Kalau misalnya kalian bisa belajar dan menggunakan seluruh panca indera kalian, pengetahuan kalian itu bisa panjang ingatannya. Jadi tidak hanya sekedar mengandalkan apa ini? Tidak hanya sekedar mengandalkan otak, tapi ada pengalaman panca indera yang lainnya yang menjadi kesan untuk kalian dalam belajar. Dan disitulah pengetahuan-pengetahuan itu akan langsung sampai ke kalian, langsung terasa dampaknya. Oke, sebelum kita mulai ke materi bagaimana nanti kita menanam dan yang lainnya, saya ingin mengajak kalian semua untuk menghadirkan kesadaran kalian di tempat ini. Untuk mempersiapkan diri kalian, mempersiapkan hati kalian, mempersiapkan panca indera kalian untuk siap menerima apapun yang ada di sini. Rasakan semua yang ada di sini. Semuanya boleh duduk secara perlahan, sesantai mungkin, serileks mungkin. Kalau bisa kalian memposisikan duduknya seperti ini bisa. Kalau kalian tidak nyaman duduk seperti ini, kalian boleh duduk yang sekiranya membuat kalian nyaman. Badan ditegapkan ya. Badan ditegapkan. Kenapa ditegapkan? Karena untuk membentuk postur tubuh kita. Jangan sampai kita masih muda itu skoliosis, tulangnya bengkok atau yang lain-lain. Itu yang tidak kita ingin. Semuanya boleh mulai tarik nafas pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan. Yang masih pakai masker, maskernya boleh diturunin, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu senantiasa diberikan kesehatan, dijauhkan dari penyakit, salah satunya COVID-19. Oke semuanya, mulai tarik nafas pelan-pelan, tahan dan hembuskan secara perlahan. Nikmati kelegaan. Tarik nafas pelan-pelan, tahan dan hembuskan secara perlahan. Kerasa nggak kalian bernafas? Kerasa ya? Terkadang setiap hari ketika kita bernafas, kita jarang menyadari kalau kita itu sedang bernafas. Dan bernafas itu menjadi salah satu nikmat yang paling utama. Karena dengan bernafas kita bisa hidup. Kalau kita nggak sadar dengan nafas kita sadar nggak sama kehidupan kita? Tidak. Itu ya. Ini menjadi salah satu metode untuk melatih panca indera kalian atau perabaan kalian atau perasa kalian. Semuanya boleh mulai kita duduk hening. Semuanya fokus ke dirinya masing-masing.
mulai fokus dan jangan sampai kalian terpengaruhi oleh teman kiri kanan kalian. Fokus kepada lingkungan sekitar, bagaimana nafas kalian, mulai dari nafas yang masuk, nafas yang keluar, dan perasaan yang sedang kalian rasakan, atau bahkan jika ada suara burung, suara ayam, atau suara hewan yang ada di sekitar kita, kalian boleh menikmatinya. Kuncinya apa? Kalian harus fokus ke diri kalian. Kontrol panca indera kalian. Mulai dari mata, telinga, penciuman, perabaan, dan pengecapan. Semuanya posisikan duduk senyaman mungkin dan usahakan kalau bisa tegak posisi. Ketika kalian sudah merasakan kelegaan bernafas, kalian boleh menutup mata. Hitungan dari 10. Dalam hitungan ke-1, kalian boleh menutup mata. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.